Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat sore menjelang malam untuk saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang berada di Amerika dan menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di negara Eropa dan sekitarnya. Bersama kami Sema Adonai di renungan pagi pada hari ini Kamis 19 Oktober 2023 dengan tema kuasa perkataan iman yang akan dibawakan oleh hambanya Pak Pendeta Dedi Kurniawan. Sebagai ujian, mari sebelum kita memulai, kita membawa dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi ini kami meminta pengurapan-Mu, layakkan kami sebelum kami memulai renungan pagi kami ini. Jamah kami pribadi, lepas pribadi dengan seisi rumah kami. Ampuni segala kesalahan dosa kami, supaya kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus dikuduskan dan layak melayani-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai akhir, bagi hamba-Mu secara khusus, Pak Pendeta Dedi, biarlah dalam nama-Mu Tuhan Yesus, apa yang Kau taruhkan kepada hamba-Mu untuk dibagikan kepada kami, kebenaran firman-Mu, biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi kami yang ada di Zoom saat ini, atau dalam nama-Mu Tuhan Yesus, di live streaming, bagi saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sedang mendengarkan renungan pagi ini. Biarlah dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami semua diberkati, baik kami yang melayani di mimbar maupun di multimedia. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, perlengkapan senjata terang-Mu Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, dengan seisi rumah kami dimanapun kami berada. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan, tidak bisa menimpa kami. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih-Mu yang begitu besar mengawal dengan malaikat-Mu di rumah kami pribadi lepas pribadi. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, bila ada niat-niat jahat daripada para intruder yang mengganggu selama kami siaran ini, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami. Karena kami percaya bila Engkau berada di sebelah tangan kanan kami, Engkaulah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, yang akan menolong kami semua. Sehingga damai sejahtera sukacita menyertai kami yang melayani. Hamba sebagai moderator dalam nama-Mu Tuhan Yesus, serta pujian penyembahan yang dibawakan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus,
dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kudus
daripada pujian. Terima kasih. Kini tiba saatnya kita mendengarkan renungan firman yang dibawakan oleh hambanya Pak Dedi Kurniawan dengan tema Kuasa Perkataan Iman. Kami persilakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Hana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Baik, kita buka kitab kita. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, Kuasa Perkataan Iman, Saudara. Mari kita buka Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakannya. Saya ulangi, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, barang siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, manusia adalah makhluk sosial. Manusia di dalam aktivitas yang sehari-hari membangun apa yang disebut dengan komunikasi, dan komunikasi itu adalah kebutuhan daripada manusia untuk melakukan sebuah tindakan atau interaksi, saudaraku. Nah, sehingga di dalam komunikasi itu seringkali ada hal-hal yang harus kita jaga. Makanya ada istilah, bang siapa bisa jaga perkataannya, maka akan membuat orang menjadi tenang. Tetapi barang siapa yang tidak bisa menjaga perkataannya, maka akan menimbulkan api, maka akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak nyaman. Nah, ketika manusia berkomunikasi, berinteraksi adalah manusia memberikan sebuah kenyamanan, karena komunikasi itu bersifat membangun. Tetapi, saudaraku, bukan cuma itu. Ya, perkataan yang Tuhan sampaikan di sini adalah perkataan di mana, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang percaya, tentunya bahwa kita diarahkan Tuhan untuk memiliki perkataan-perkataan itu yang positif, bukan perkataan-perkataan yang negatif. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, apa yang ditulis oleh Amsal ini merupakan sebuah tulisan yang dikatakan bahwa apa yang kita ucapkan itu akan kita menerima akibatnya atau dampaknya. Jadi bukan ketika kita berkomunikasi dengan berkata seperti itu saja, tidak, tetapi ketika kita mengatakan sesuatu ya yang positif, itu memberikan sesuatu yang mendatangkan berkat, bukan hanya bagi orang lain tapi bagi kita. Tapi kalau perkataan kita menyimpang, perkataan kita tidak baik, ketika kita memakannya, misalkan fitnah, gosip dan seterusnya, saudaraku, maka itu ada perkataan yang negatif yang bukan berpengaruh kepada orang lain tapi berpengaruhnya kepada kita. Maka yang disebut dengan provokator, tukang adu domba, ya, orang yang perkataannya tidak baik, ya, dengan kata-kata yang ya dengan berbagai macam penilaian orang begitu. Nah, kita akan belajar hari ini, ya. Coba kita buka kitab kita yang lain, ya, di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 12. Ya, Matius pasal 12, apa yang ditulis di dalam Alkitab ayat 36 dan 37. Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, perhatikan Matius 12 ini. Ternyata, saudaraku, perkataan bisa membawa kita untuk kita masuk ke dalam surga. Dan perkataan juga bisa membawa orang masuk ke dalam neraka. Nah, makanya hati-hati dengan lidah. Tadi Amsal bilang, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Apa yang dikatakan oleh Matius pasal 12? Ayat 36 dengan jelas berkata, setiap kata yang sia-sia. Kata sia-sia itu apa sih? Kutuk, sumpah serapah, ya, perkataan-perkataan yang tidak baik, ya, perkataan kotor. Kita berkata bahwa jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut. Yesus pasal 4. Tapi pakai kata-kata yang baik untuk apa? Untuk membangun. Nah, makanya kata-kata yang sia-sia ini nggak boleh diucapkan oleh orang Kristen. Seringkali ini bukan sebuah penghakiman, tetapi ini adalah bagian daripada kita. Ya, saya pernah sampaikan tentang penguasaan diri. Penguasaan diri itu penting. Apakah perkataan kotor keluar nggak ketika kita ada di jalan? Misalnya, ketika mobil kita ditabrak dari belakang, misalkan pada saat kita berhenti di lampu merah, atau spion kita ditabrak motor sampai patah,
Ada nggak perkataan-perkataan yang tidak keluar tuh bukan perkataan kotor? Nah, ini yang seringkali ada yang disebut dengan lepas kendali. Namun Tuhan mau supaya kita mempergunakan kata-kata itu yang positif. Berarti nih saudaraku, ya, manusia di dalam kehidupannya itu, perkataannya itu yang harus dijaga. Perkataannya itu saudaraku yang bisa dipercaya orang, yang juga tidak bisa percaya orang. Saya ulangi. Perkataan manusia itu harus bisa dijaga. Perkataan itu, orang itu bisa dipercaya atau bisa tidak. Dan oleh sebab itu dengan lidahlah kita berkata. Nah, karena dengan lidah kita berkata-kata, maka kita diarahkan Tuhan, diingatkan Tuhan, bahwa kalau kita setiap kali kita berkata-kata sesuatu yang positif, maka kita akan menerima sesuatu yang positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, penelitian mengatakan laki-laki itu berkata-kata dalam satu hari 8.000 sampai dengan 9.500. Itu maksimal dalam satu hari. Perempuan itu lebih banyak, 10.000 sampai dengan 15.000 kata dalam satu hari. Nah, dari jumlah yang begitu banyak antara laki-laki dan pria satu hari dia berkata-kata. Ya, saya tidak mengatakan perempuan ini lebih banyak bicara, tidak. Tetapi justru yang lebih banyak bicara ini harus merenungkan sebenarnya. Apakah yang kita perkatakan setiap hari itu perkataan tentang apa sih? Apakah perkataan kita perkataan yang betul-betul bermanfaat? Apakah perkataan yang kita bangun itu yang membawa orang kepada pengenalan akan iman, akan pertumbuhan iman yang benar? Atau kata-kata yang mendatangkan berkat? Atau kata-kata yang sia-sia, yang nggak pantas gitu, ngomongin orang gitu ya. Kemudian ya sesuatu yang jelek disampaikan. Atau justru sebenarnya kata-kata yang bersifat penguatan, memotivasi orang, ya, memberikan nasihat kepada orang. Nah, apakah yang seperti itu? Nah, ini ada dua tipe ketika orang, ya, atau khusus ya anak-anak Tuhan berbicara menggunakan lidah. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan mengarahkan kita untuk kita belajar bersama-sama tentang bagaimana ya kita membangun puasa perkataan iman. Tetapi, saudaraku, ya, sebelum kita masuk di dalam bagaimana kita harus memiliki kuasa perkataan ini, ya, bahwa ketika kita berkata-kata dengan ini, nothing impossible, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bisa. Karena mulut kita, lidah kita, perkataan kita itu mengandung kuasa. Nah, kalau orang di luar Tuhan, bahkan anak Tuhan pun, ya, kalau dia tidak memegang perkataan, tidak menjaga, tidak melatih perkataan yang positif, maka dari status sebuah orang sebagai anak Tuhan pun ada bisa keluar kata-kata kutuk. Ya, kutuk sumpah serapah tuh keluar. Tapi kalau kita betul-betul bisa menjaga, maka perkataan itu tidak ada kutuk yang keluar. Nah, Bapak Ibu, inilah yang perlu kita bukan cuma sadari, tetapi kita juga ingat bahwa setiap perkataan kita ada kuasanya. Bagaimana kita berdoa, mendoakan orang, ada terjadi mujizat. Bagaimana ketika kita berdoa, mendoakan orang bisa mendapatkan kekuatan baru. Nah, itu ada perkataan yang berkaitan dengan kuasa perkataan ini. Ada yang keluar dari iman percaya kita, yang kita impartasikan kepada orang lain. Nah, kan keren banget nih kalau kita seperti itu begitu. Nah, Tuhan memang mau kita seperti itu. Karena kita nih penyambung lidahnya tuh. Ya, Bung Karno tuh penyambung lidah rakyat zaman dulu. Ya. Tapi kalau kita nih Bapak Ibu adalah penyambung suaranya tuh. Duta-dutanya Tuhan yang menyampaikan berita tentang Tuhan, yang menyampaikan tentang perkataan Tuhan yang harus didengar, yang harus diterima oleh banyak orang, saudara. Nah, ini yang bisa menjadi sesuatu yang menentukan bagi kehidupan orang lain. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya teringat dengan Profesor Masaru Emoto, ya. Kita udah kenal Masaru Emoto, mungkin sudah ada yang dengar, atau mungkin juga ada yang belum dengar. Masaru Emoto ini adalah seorang profesor dan satu kali dia mengadakan penelitian. Jadi dia ambil 3 buah pot. 3 buah pot ini dia tanamin buah tomat. Jadi pohon yang pertama di pot itu yang dia tanam adalah pohon yang dia rawat secara alami, normal. Pagi siram, sore siram, gitu ya. Tentunya pupuk juga dikasih. Gitu. Dan dia rawat normal. Pohon yang kedua, pohon yang dia tanam. Tetapi setiap pagi, setiap hari, dia perkataan-perkataan yang positif. Kamu akan menjadi pohon yang subur. Kamu akan menghasilkan buah-buah yang lebih bagus dari pohon-pohon yang lainnya.
kamu akan menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang dan seterusnya. Nah, pohon yang ketiga dia tanam. Kemudian pohon yang ketiga ini dia apa? Dia kutuki. Dia kutuki dengan perkataan-perkataan kutuk. Kamu tidak akan pernah berbuah. Buahmu akan tidak baik, begini, begitu, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Di dalam progres pertumbuhannya, saudara, yang ditanam normal menghasilkan buah yang baik. Tapi yang diperkatakan dengan perkataan positif, ya, itu menjadi sesuatu yang sangat baik. Buahnya semakin baik. Begitu. Nah, sebaliknya, pohon yang tadi, yang ketiga itu, yang dikutuki, dia menjadi pohon yang tidak berkembang. Saudara lihat, dari hasil pencobaan seperti ini, ternyata perkataan kita itu punya kuasa. Jadi, so hati-hati ketika kita berbicara, ketika kita mengatakan sesuatu, maka itu tadi. Dari mulut yang sama, kita bisa memuji Tuhan. Dari mulut yang sama, kita bisa memberkati orang. Tapi dari mulut yang sama, kita bisa mengutuki orang, kita bisa membangun sebuah konflik. Makanya hati-hati Bapak Ibu dengan perkataan. Kalau Amsal bilang jaga, hati-hati, kata Amsal, ya, bahwa hidup dan mati seseorang, ya, hidup mati saya ditentukan oleh perkataan. Hidup matinya saya ditentukan oleh setiap apa yang saya gemakan, yang saya bunyikan, yang saya sampaikan, yang saya suarakan. Nah, jadi ini merupakan sebuah sesuatu yang menjadi mengendali di dalam kita, diri kita, supaya itu tadi, ya, kita tidak seperti apa yang ditulis oleh kitab Amsal dan juga kitab Matius. Berarti Tuhan mau setiap kata-kata yang kita ucapkan itu dipertanggungjawab. Jadi nggak gampang. Makanya selalu saya katakan, menjadi seorang pembicara, menjadi seorang hamba Tuhan, itu bukan cuma untuk mau terkenal. Ada beberapa orang kan pengen terkenal. Dia nggak sadar nih, kalau dia baca firman di dalam Matius, bahwa setiap perkataan kita yang sia-sia itu bertanggung jawab. Menyesatkan orang dengan sebuah pengajaran itu harus bertanggung jawabkan. Tidak mudah. Jadi mari Bapak Ibu, kita juga belajar keluar daripada konteks bahwa menjadi seorang pemimpin, leader Bapak Ibu, itu tidak gampang. Dia harus bersuara. Bersuara tentang kebenaran. Kalau orang berbicara tentang kebenaran dengan baik, kita punya tim misalkan, atau kita punya anak buah, 20-25 orang. Ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, dengan tidak 100%, 25 orang itu akan bisa begini. Belum tentu. Ada yang mempertimbangkan dengan hati, ada yang mempertimbangkan dengan pikiran untung ruginya, ada yang mempertimbangkan dengan perasaan hati juga, tetapi itu adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rasa penerimaan. Apakah saya suka dengan kebenaran disampaikan atau tidak? Begitu. Sehingga apa yang terjadi bisa saja di dalam satu pernyataan 25 orang itu tidak setuju. Makanya ini yang terjadi di dalam komunikasi. Kita mau belajar ilmu komunikasi seperti apapun, mau ilmu komunikasi Kristen, kita bangun di dalam dasar iman Kristen, sama aja Bapak Ibu. Ketika kita berbicara tentang kebenaran, tidak semua orang bisa menerima. Tidak bisa semua orang juga sejalan dengan komunikasi yang kita bangun. Makanya kenapa di dalam kita mengeluarkan sesuatu keputusan, statement dan seterusnya, kayak anggaplah pemerintah, ada pro dan kontra. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang tadi disampaikan dengan menggunakan logika untuk ruginya buat saya. Ya apa? Kemudian apakah ini perintah, apakah ini sesuatu yang betul-betul menekan saya? Itu kan orang berpikir seperti itu. Ya tergantung orang memaknainya, perkataan yang diterima, yang didengar itu dari sisi seperti apa. Begitu. Nah inilah Bapak Ibu kenapa sebagai seorang leader, sebagai juga seorang bawahan berbicara kepada atasan juga harus berhati-hati, atasan kepada bawahan juga harus berbicara tentang hati-hati. Nah tapi dalam konteks ini saudara, tentunya kalau kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa kita punya iman di dalam Tuhan, maka lihat saudara, yang harus kita lakukan adalah lebih baik kita lambat berkata-kata. Maksudnya apa? Kita mempertimbangkan, enggak apa-apa AAUU, tetapi perkataan kita itu adalah perkataan yang betul-betul sudah disalin, sudah difilter dengan baik. Dan jangan lupa, poin yang kedua, ketika kita mau berkomunikasi, kita menyampaikan sesuatu, maka kita minta doa kepada Tuhan. Kita doa minta hikmat sama Tuhan. Untuk apa? Setiap perkataan yang kita sampaikan, ini adalah perkataan yang betul-betul bisa membuka, bukan cuma pikiran orang saja, tetapi membuka pikiran dan hati seseorang yang mendengarnya. Dan pada akhirnya, dia meresponi. Responnya seperti apa? Positif atau negatif? Ini yang perlu kita lakukan para leader dan juga para bawahan dan atasan ketika kita menyampaikan sebuah komunikasi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang kuasa perkataan, maka kita percaya saudara, ya,
Perkataan iman yang kita sampaikan itu adalah bentuk bagian dari penyataan apa yang kita sampaikan di dalam keyakinan kita. Bahwa kalau kita berbicara atas nama Tuhan, bahwa kalau kita berbicara dengan hikmat dan tuntunan daripada Tuhan, maka kita akan melihat hasilnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kuasa perkataan iman perlu kita bangun, ya. Perlu kita bangun, dan bagaimana kita cara membangunnya. Perkataan iman ini adalah perkataan yang benar. Perkataan iman ini adalah perkataan yang mewakili suara Tuhan lewat diri kita. Ya, suara Tuhan ini Tuhan sampaikan ya dalam Alkitab yang kita miliki. Ya, kita menyampaikan itu, kita kutip, kita pelajari, kita sampaikan kepada kita. Dan bagaimana hari ini cara kita membangun kuasa perkataan? Yang pertama, saudara, kita harus belajar mempercayai firman. Itu yang pertama. Kita harus belajar untuk mempercayai firman. Ya, ada orang suka baca firman Tuhan itu beda-beda. Ada yang cuma baca yang enak-enak doang, yang nggak enak ditinggalkan. Ya, jadi ada kesan pilih suka dan tidak tahu artinya, kemudian dia pakai sebagai sebuah tuntunan di dalam kehidupan. Tapi saudaraku, ada orang juga yang tidak suka dengan firman-firman yang menurutnya dia itu terlalu berat. Yang menurutnya dia itu adalah dibuat firman yang betul-betul yang saya tidak bisa jalan, atau firman yang menurut dia tidak mungkin secara manusia. Jadi dia pilihkan itu dan dia pilih yang lain. Nah, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya hari ini, setiap firman yang ditulis, satu ayat di awal Kejadian pasal 1 sampai Wahyu yang pasal terakhir dengan ayat yang terakhirnya, itu harus kita imani. Jangan ada yang kita tinggalkan, jangan ada yang kita pilih. Nah, oleh sebab itu, ini adalah bagian bagaimana kita mempercayai firman. Karena korelasinya adalah iman yang kita bangun di dalam Tuhan. Itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita percaya firman tersebut. Hari ini saudara lihat, Kejadian pasal 22, ayat 5 sampai dengan 8. Sebuah contoh dari seorang bapa beriman bangsa Israel ketika dia belajar mempercayai firman. Saudara lihat di dalam Kejadian pasal 22, ayat 5 sampai dengan ke-8. Kejadian pasal 22 ayat 5 sampai dengan 8. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu lihat Alkitab Saudara dan Saudara simak ayat demi ayat. Demikian firman Tuhan ada tertulis. Kata Abraham kepada dua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anak. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah kedua-duanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Laut Abraham, ya anakku. Bertanyalah, iya, siapa Ishak? Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk bakaran itu? Lihat nih saudaraku, ya. Dombanya belum muncul nih. Dombanya belum ada. Belum ada. Tapi Abraham sudah tahu bakal ada domba yang akan dikorbankan. Ya, lihat nih. Ayat ke-8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, ya. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Kalau saudara perhatikan pada akhirnya, ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam bakarannya sebagai korban anak. Tapi apa yang diperkatakan saudara, ya, itu terjadi. Ini kuasa perkataan ini. Tetapi Bapak Ibu, di balik itu semua yang pertama kita harus mempercayai Sang Logos. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ya mendengar apa yang kita sampaikan lewat perkataan ini. Makanya selalu saya bilang begini, ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan hari ini, jangan pernah kita takut mau jalan tuh maju gak nih doain kagak nih, doain kagak.
Ya, di pikirannya itu antara iya dan tidak. Doakan antara tidak. Nah, ini repot nih, saudara. Kalau kita tidak mempercayai firman, kita tidak mempercayai firman itu sebagai sebuah tuntunan iman kita, maka tidak akan pernah terjadi sesuatu. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, terjadi atau tidak terjadi sesuatu sebenarnya. Ketika kita percaya bahwa kalau Tuhan suruh kita untuk kita berdoa, ya kita doa. Doakan orang sakit, Pak benar kan Pak bisa sembuh? Urusan Tuhan itu mah. Yang urusan kita hari ini adalah kita yang disuruh. Tapi berapa banyak di antara kita disuruh, kita suruh orang lain lagi. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Makanya bukan kita terima berkatnya, orang lain yang terima berkat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang kuasa perkataan iman ini, maka Tuhan ingin melihat kita sebenarnya. Seberapa taat kita ketika kita belajar mempercayai Dia. Seberapa kita mau melakukan apa yang disuruh doakan orang aja, orang ke rumah sakit untuk berdoa. Langkahnya berat tuh Bapak Ibu. Khawatir sebelum memulai peperangan. Nggak berani untuk berdoa di depan orang begitu. Bagaimana kita bisa berdampak? Bagaimana kita bisa mengimpartasikan kuasa Tuhan? Kalau kita tidak mau jadi ambasadornya Tuhan. Kalau kita tidak mau melangkah, kaki kita berat rasanya gitu. Kita melangkah. Hati kita bimbang begitu. Tuhan nih, aduh berat nih Tuhan. Apalagi kalau kita sudah berdoa di depan keluarga aja, Tuhan, kalau tidak ada tanda-tanda kesembuhan, Tuhan, aduh bagaimana ini? Aduh Tuhan, bagaimana nih wajah saya nanti, muka saya mau taruh di mana? Aduh Tuhan, nanti bagaimana nanti kalau dibilang ini masa anak Tuhan katanya doanya berkuasa, doa anak Tuhan katanya powerful, tapi bagaimana ini kalau misalkan tidak terjadi sesuatu? Tuhan bilang berdoa, tugasmu berdoa, bagian mujizat bagian Tuhan. Nah makanya hari ini ketika kita belajar mempercayai firman, ayo kita melangkah. Ayo kita perkatakan, apa susahnya begitu. Kalau kita nggak melatih Bapak Ibu, kita nggak bisa. Saudara tidak akan punya keahlian. Saudara tidak akan mahir ketika saudara tidak pernah mencoba. Tapi ketika saudara mau mencoba, saudara diberikan peluang sama Tuhan. Kesempatan bukan peluang. Saudara pakai kesempatan itu dengan sukacita. Ambil tanggung jawab itu dengan taat saja. Abraham melakukan ini dengan ketaatan penuh. Makanya disebut dengan Bapak beriman. Perkataannya udah beda dengan perkataan saya. Dia bisa tahu, saudara. Akan ada domba nanti yang akan dipersiapkan buat pengganti anaknya. Kan keren banget nih. Kenapa dia bisa bertindak seperti itu? Karena dia percaya. Karena dia berdoa dengan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang sedia sembah, Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang tidak ada di dalam pikirannya sekalipun yang negatif. Sudut pandang manusia memandang Tuhan itu bisa berbeda-beda. Tetapi kalau anak Tuhan yang betul-betul mengasihi Tuhan, sudut pandang dia tentang Tuhan, mindset dia tentang Tuhan adalah mindset yang benar. Kenapa bisa begitu? Karena dia akrab dengan Tuhan. Coba saudara bergaul dengan orang ya, kalau saudara bisa akrab betul begitu, saudara bisa tahu ya pakaiannya dia ukurannya berapa, sepatunya dia nomor berapa, kesukaan makanannya dia apa. Ya, bisa tahu. Kenapa bisa tahu? Karena apa? Begitu. Loh, kalau kita tidak intim dengan Tuhan, tentunya tidak mungkin kita bisa mempercayai firman. Tidak mungkin. Makanya ada pemikiran-pemikiran, ada penolakan-penolakan dalam hati kecil. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita lihat contoh daripada. Beberapa tahun yang lalu, satu kali ketika saya selesai ibadah di salah satu gereja, ketika saya pelayanan, ada seorang anak muda bawa lansa begitu, tidak ditemani siapa-siapa karena dia adalah anak muda yang miskin begitu ya. Sejak kecil, sejak kecil banget, sejak remaja dia punya keinginan untuk jadi seorang polisi. Jadi satu kali itu adalah hari dia harus berangkat selesai ibadah menuju Rido, Sukabumi, saudara. Jadi ketika saya khotbah selesai, gembalanya temui saya, Pak, ada seorang anak yang minta didoakan. Lalu saya bilang, oh ya boleh. Karena saya posisi di depan, kemudian anak itu menghampiri, dituntun oleh gembalanya. Kemudian saya ngobrol-ngobrol soal anak ini ya, baru lulus SMA, ya kurang lebih dia 1 tahun atau 2 tahun dia nganggur gitu ya, tapi dia ingin melanjutkan sekolah menjadi polisi. Satu kali dia cerita begitu. Nah, singkat cerita dia minta didoakan.
Saudara, waktu saya mendoakan bersama dengan gembalanya, saya cuma berkata demikian. Dia bilang, hari ini Pak menentukan impian saya. Dia bilang, Om pendeta, dia pakai Om, ya saya mau berangkat hari ini ke Sukabumi. Seorang diri bawa ransel itu anak. Dia bilang, hari ini adalah hari saya untuk datang, besok saya harus tes di Sukabumi. Dan saya minta didoakan supaya hasil tes ini bisa berjalan dengan baik. Saya mimpi Om, ingin punya cita-cita untuk jadi seorang polisi. Atau saya kasih masukan, kalau satu kali kamu ingin menjadi seorang polisi, tentunya kamu harus menjadi seorang polisinya Tuhan. Kamu harus begini, begini, begini. Itu tuntunan saya. Nah, satu kali saudara begitu selesai, dia mengiyakan, saya mendoakan dia. Pada waktu saya mendoakan dia dengan berkata, iya. Tentunya dengan belajar, dengan kuasa iman yang saya percayai di dalam Tuhan. Saya mendoakan, saya tumpangkan tangan dia di atas kepalanya, dan saya berkata, bahwa kau akan melangkah pada hari ini dengan tuntunan dan disertai oleh Tuhan. Kau akan keluar menjadi seorang. Tuhan akan menyatakan setiap mimpimu dengan caranya yang ajaib untuk menolong engkau. Engkau akan masuk dan lolos seleksi besok dengan hasil nilai yang baik dan tidak ada uang yang keluar daripada kelulusan engkau besok ketika akan menghadapi ujian. Saya doakan. Dan yang terakhirnya, dia cium tangan saya, dia salami, dia cium tangan saya. Kemudian dia pamit, dia berangkat naik kendaraan umum, berangkat ke Bogor, dari Bogor lanjut ke Sukabumi. Saudara tahu ketika saya satu kali, saya ada jadwal di pelayanan di gereja ini. Sang gembala itu ingat dengan apa yang saya doakan. Satu kali Bapak Ibu, ya, dia menghampiri saya ketika mau mengajak makan, dia bilang, Pak, Bapak masih ingat nggak dengan si A ini, anak A ini, yang berapa bulan ini? Ya karena belum bertahun-tahun Bapak Ibu, ya saya ingat. Oh iya saya ingat, saya bilang, bagaimana Pak? Dia bilang kabarnya di sana. Pak, dia bersaksi. Pak, luar biasa. Anak ini di hasil tesnya itu lulus dengan baik. Dan dia adalah peringkat kelima dari semua anak yang ikut tes itu. Dan Bapak tahu Pak, dia masuk dan lulus sekolah itu tanpa ada uang bayaran apapun. Jadi ya memang ada uang-uang tertentu, tetapi tidak ada uang yang macam-macam itu. Dia lolos dan uangnya pun biayanya tidak mahal. Dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Saudara tahu waktu dia lulus, dia bilang, mamahnya lagi cuci baju. Kita katakan anaknya lulus, pingsan mamanya lagi cuci baju. Pingsan, jatuh lemes. Kaget begitu. Nggak percaya begitu. Tetapi ini faktanya. Dan itu berhasil. Ya saudara tahu ya, kalau kita anak orang nih, mau masuk sekolah kepolisian, ya seperti apa Bapak Ibu Saudara tahu. Begitu. Tapi lihat, nothing impossible. Tidak sesuatu pun yang tidak mungkin. Kalau Tuhan sudah bekerja menuntun dan menyertai, hasilnya akan kelihatan beda. Hasilnya adalah hasil untuk kemuliaan Tuhan. Hasilnya adalah hasil yang terbaik. Tuhan bisa menyatakan mimpi kita dengan baik. Sama seperti dia menyatakan dan mewujudkan mimpi Yusuf. Dan apa yang disangka orang oleh saudara-saudaranya ada sesuatu keanehan, sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan papahnya pun menganggap bahwa dia hanya berhalusinasi, menghayal yang berlebihan. Tetapi akhirnya Tuhan wujudkan dan memang betul dia mendatangkan visi seperti itu. Mari Bapak Ibu, kita belajar mempercayai Tuhan. Ini step awal untuk kita bisa mengatakan perkataan-perkataan yang berkuasa. Siapa setiap bangun pagi hari ini berkata, Tuhan, aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara taruh tumpang tangan di kepala saudara berkata, Tuhan memberikan aku tuntunan, kepekaan. Tuhan memberikan aku segala sesuatu yang aku kerjakan dengan baik. Tanggung jawab aku di hadapan Tuhan, aku kerjakan dengan baik. Hatiku terjaga, terpelihara murni di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk kesehatan tubuh. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, lambungku sehat, liverku sehat. Semua organ-organ tubuhku, tekanan darahku, gula darahku, semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Siapa ngomong begitu? Kadang-kadang orang cuma berdoa, Bapak, aku mau buka toko hari ini. Tuhan lipat gandakan omsetmu. Kenapa? Doa Yabes. Ya. Tuhan, aku berdoa, Tuhan. Kiranya Tuhan, aku tidak mengalami sakit penyakit. Tidak mungkin. Lu mau pendeta hebat bagaimanapun. Nabi saja sakit. Rasul saja sakit. Lu nggak sakit sih nggak mungkin mimpi lu. Ya. Tuhan, aku berdoa ekspansi nih Tuhan, usahaku luas. Yang didoain cuma begitu doang. Jasmaninya doang. Coba saudara. Berdoalah untuk kita. Ayo. Tuhan, aku berdoa. Setiap hari doanya begitu. Sampai malaikat pusing. Bosan malaikat dengannya. Setiap hari. Duit terus. Berdoa untuk sesuatu yang kita mimpikan ini jasmani. Kita nggak pernah doakan diri kita sehat. Satu kali nggak sehat akhirnya. Waktu nggak sehat apa yang terjadi? Boro-boro bisa melihat ekspansi perusahaan.
sakit-sakitan terus. Begitu. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Belajar kita memperkatakan perkataan profetik setiap hari. Aku percaya ada kesembuhan buat mereka yang sakit. Nah, bersyafaat begitu caranya. Aku berdoa dimanapun, yang aku kenal, yang tidak aku kenal, sahabatku, saudaraku, semua yang aku tahu, yang mereka yang sakit hari ini sembuhkan oleh Tuhan. Bodoh amat nanti sembuh atau tidak sembuh. Tadi saya bilang urutan Tuhan. Kita doa dulu nih, mau kita mengangkat atau tidak. Yang sakit hari ini mendapatkan kekuatan, kesehatan, pemulihan, dan seterusnya, kita doain seperti itu. Ini doa yang mantap, saudara. Kalau kita doa buat kita lagi, saudara. Egois rohani kamu. Nah, ini makanya kita belajar untuk itu. Ya, belajar mempercayai firman. Perkataan-perkataan profetik setiap hari kita bangun. Nah, Pak, aku nggak bisa matematika. Aku bodoh ya, Pak. No, tidak ada perkataan bodoh. Cabut perkataan bodoh itu. Engkau pintar, engkau akan dipakai Tuhan. Hikmat Tuhan akan turun atasmu. Setiap pelajaran-pelajaran di sekolahmu tidak ada pelajaran yang sulit. Tuhan pasti akan membukakan engkau dari kesulitan-kesulitan. Engkau tidak akan menemukan kegagalan, tetapi keberhasilan dan keberuntungan. Turun hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Olah segala sesuatu yang berkaitan dengan itu tadi, perkataan-perkataan yang melemahkan iman. Nah, apakah kita lakukan itu? Kata-kata profetik setiap hari. Anak kita, ayo pintar, kau sukses, kau berhasil, kau. Jangan setiap hari kalau marah setan, kuntilanak, pocong, jin, genderuwo, semua disebutin. Memaki-maki istri, mengatakan-katakan yang tidak-tidak begitu, mengutuki, saudara. Bagaimana mau diberkati? Bagaimana kita doa kita mau dijawab oleh Tuhan? Bagaimana kita mempercayai firman? Kita belajar setiap hari perkataan kita bertolak belakang tuh. Kita tahu tentang kejadian aja, kita tahu tuh historinya seperti apa, begitu ya. Kita tahu tuh peristiwa-peristiwa pentingnya, tokoh-tokoh di dalam kitab kejadian siapa aja. Wah, tuh teologi mantap. Tapi dalam berkata-kata, saudaraku, wah, mendingan jangan jadi orang Kristen dah. Oh, Bapak begitu menghakimi. Oh, bukan, saudaraku. Nggak ada bedanya, lebih parah orang dunia perkataannya. Begitu, kasar. Begitu. Tidak sopan perkataannya. Nah, ini malu nih kalau yang seperti ini tidak jadi berkat. Berarti ini orang tidak mempercayai firman. Orangnya mempercayai firman. Apa yang dia baca dengan apa yang diucapkan, apa yang dia perkatakan, apa yang dia lakukan dengan kehidupannya, sejalan, simple. Tidak mungkin bertentangan. Kalau baca novel bisa bertentangan. Tapi kalau baca firman, firman ini kan bahkan menuntun orang untuk makin benar. Pasti ada buah, ada kelihatan, progres baiknya. Nah, ini kita belajar untuk kata-kata kuasa perkataan iman, ya. Ayo kita berdoa, nggak usah berdoa, kita perkatakan begitu. Nah, kamu bisa, Pak sopir, tenang ya, pasti kamu akan bisa, tenang aja, sabar ya Pak. Pak, mantap, nggak ada yang mungkin bisa, Bapak pasti akan berprestasi. Anak buah kita begitu. Kamu belajar hari ini, ayo belajar terus, pasti kamu bisa. Kamu pasti akan ahli, kamu akan expert, kamu akan bisa lebih bagus hasilnya. Harusnya seperti itu. Yang kedua, poin pertama, belajar mempercayai firman. Poin yang kedua itu apa? Yang kedua adalah belajar dan melangkah dengan firman. Belajar dan melangkah dengan firman. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 43 sampai dengan 47. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang 43 sampai 47. 17 ya, 43 sampai 47. 1 Samuel 17, 43 sampai dengan 47. Saudara perhatikan ayat Alkitab ya. Saya bacakan, saudara fokus, lihat di Alkitab saudara atau di handphone saudara atau di laptop saudara. Demikian firman Tuhan ayat yang 43, 1 Samuel pasal 17. Firman Tuhan berkata, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Marah nih, tersinggung nih si siapa? Goliat. Lalu demi para arahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ya, dari perkataan. Dikutuki Daud nih dengan perkataannya. Waduh, tadi saja dia sudah menganggap ini perkataan bodoh ya. Ngapa? Anjingkah aku? Dia kata-kata yang tidak baik terhadap diri dia sendiri. Saudara. Nah, kemudian dia mengutuki Daud dengan kata-kata kutuk, kata-kata sumpah serapah dan seterusnya. Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Wah, sombong kali nih orang. Ya, jagoan ini memang dia jago, tapi dia sombong sekali nih. Lantas apa yang terjadi, saudara? Ayat 45, inilah Bapak Ibu yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita untuk kita meniru apa yang dilakukan oleh Daud. 45 dia berkata, siapa? Daud. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, lengkap di senjata perang musuhnya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan,
Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga hari ini juga bukan aku, tapi Tuhan yang dikatakan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini lihat ya, saudara. Perangnya belum jadi nih, belum perang nih. Baru sayuang doang nih, saudaraku. Saling melemparkan ancaman. Ya. Apa yang terjadi kalau kita lihat hasil? Hasilnya Daud menang. Dan apa yang dia katakan di ayat 46 itu tergenapi, terjadi, saudara. Semua orang Filistin dikalahkan, mati semua, saudara. Jadi Daud maju paling pertama kali. Dia tidak takut. Saul boleh takut. Jenderal-jenderal Israel, pasukan-pasukan komandan-komandan perang Israel ketakutan menghadapi Goliat. Tapi Daud, seorang anak remaja, berani menghadapi seorang Goliat. Jagoan perang yang ditakuti. Dia datang dengan apa? Nama Tuhan Allah. Sebelum dia berperang, dia katakan, aku akan mengangkat. Aku datang demi nama Tuhan Allah Israel. Oh ya, perkataan ini. Perangnya belum terjadi, tapi ternyata terjadi seperti apa yang dikatakan. Perkataan ini. Ada kuasa. Beranikah kita hari ini menghadapi Goliat-Goliat di dalam kehidupan kita? Penghalang-penghalang kita. Musuh yang begitu banyak ditakutin orang. Apakah kita juga ikut menjadi takut? Atau kita berani karena kita datang dengan nama Tuhan. Kita berperang menghadapi tembok-tembok Goliat-Goliat yang menghalangi iman kita. Yang membuat kita harus berhadapan. Mengalahkan tembok penghalang itu. Supaya kita bisa maju, kita bisa melangkah. Karena Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Goliat-Goliat itu adalah bisa berbicara tentang pergumulan permasalahan. Beranikah kita mengatakan dengan kuasa perkataan Tuhan, aku sanggup, aku bisa melewati itu. Kemarin saya berbicara tentang badan. Lagu rohani mengingatkan kepada kita, Tuhan berdiri di tengah badan. Dalam kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, ku kan bertahan. Karena siapa? Karena Yesus. Kita bisa menghadapi Goliat-Goliat di dalam kehidupan kita. Kita melangkah dengan firman. Itu firman yang kita baca nih, kita Daud. Kita melangkah dengan firman. Ketika kita bisa melangkah dengan firman, dengar baik. Tidak ada penghalang apapun, sekuat apapun yang menghalangi rintangan, yang menghalangi rintangan waktu kita melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Berdoa dan memuji sang firman. Jadi yang pertama belajar dan mempercayai sang firman. Yang kedua belajar dan melangkah dengan firman. Belajar dan melangkah dengan firman. Yang ketiga adalah berdoa dan memuji sang firman. Kita buka Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16. Kisah Rasul pasal 16. Ayat yang ke 25 sampai dengan 26. Kisah Rasul pasal 16. Ayat yang ke-25 sampai dengan 26. Ya, Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai dengan 6. Poin yang terakhir sekaligus poin ayat yang terakhir ya. Demikian firman Tuhan berkata, ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi kedengaran nih, karena suaranya pasti nyanyi kencang. Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan pasti. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Dan seterusnya, saudara. Saudara lihat, ada kuasa doa dan kuasa pujian. Dan kita mesti belajar dari poin ini adalah sama seperti Paulus. Betapa hebatnya, saudaraku, dengan perkataan, dengan mulut kita, dengan lidah kita. Kita memuji, berdoa kepada Tuhan. Terjadi satu kuasa. Ada satu dampak yang besar. Saudara, kalau saudara lihat penjara zaman dulu, nggak usah zaman Romawi dah. Ya, saudaraku, saudara lihat nih, di Batavia saja. Ya, kalau saudara pergi ke Museum Jakarta, Fathahillah, saudara lihat itu. Itu besi penjaranya itu tebal-tebal banget, temboknya itu tebalnya kakarnya bukan main Bapak Ibu.
Tidak mungkin bisa lolos dah manusia biasa. Ya, tidak mungkin sehebat-hebat apapun dia, tidak mungkin bisa lolos, bisa keluar dari tempat itu. Tapi lihat, ini lebih hebat daripada itu. Besi-besi tebal, tembok-temboknya itu, waduh, luar biasa. Nih, besi-besi rantainya itu besi-besi yang betul-betul kuat. Tapi lihat, ketika Paulus berdoa dan dengar, lihat, semua sendi-sendi pintu penjara itu bergoyang. Belenggu-belenggu tangan mereka terlepas. Sampai kaget kepala penjara itu melihat, waduh, sampai karena sakit takutnya dia dibunuh, dia harus bertanggung jawab kepada dua tawanan ini, saudara. Tugas yang tidak mudah, makanya dia membunuh dia. Tetapi yang mengerjakan siapa? Apakah itu Paulus? Dia mengerjakan siapa? Kuasa Tuhan lewat malaikat. Dan itu yang terjadi. Saudara perhatikan. Ayo dong, kita dong serius dong begitu. Waktu kita menyembah Tuhan, ayo dong. Beberapa orang ketika memuji menyembah Tuhan, kok saya perhatikan di gereja, ada sendera. Apalagi ketika kita masuk di dalam penyembahan, worship. Bagaimana kita bisa disebut dengan true worshiper? Ketika kita menyanyi saja setengah hati. Ketika kita menyembah saja kita tidak kok. Ketika kita berdoa saja kita tidak terbuka kepala. Ketika kita berdoa saja, saudara, kita tidak. Apa yang saudara akan bisa melihat dari kuasa Tuhan? Makanya Yakobus bilang doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin didoa. Apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia berdoa? Kuasanya besar. Terjadi sesuatu yang tidak mungkin, impossible. Ya, tetapi di hadapan Tuhan nothing impossible. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Penjara itu semua terbuka. Ini artinya apa, saudara? Hati-hati, hati-hati, ya, buat orang dunia. Ketika misalkan begini, ya, ketika dia merecehkan iman Kristen, ketika dia menganggap remeh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia menghina Allah Israel, saudara lihat tuh, Allah Israel bisa mendatangkan dan kuasa mujizat lewat orang-orang yang dia percaya, lewat orang-orang yang dia pakai. Dan siapa yang dia pakai? Ini Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini. Jangan diskreditkan peran pendoa. Ya, sebentar. Bicara khotbah, kalau datang disalamin orang. Pendoa. Yang didoain itu lagi nih. Bicara kalau habis khotbah diajak makan ke tempat enak. Jangan kecilkan peran pendoa. Justru pendeta, gembala, pengkhotbah ketika dia di mimbar, siapa yang menopang dia untuk dia bisa memperkatakan perkataan yang mengandung kuasa? Pendoa, Pak. Ini jujur ya Bapak Ibu ya, saya tuh nggak menganggap hebat. Saya tuh ya, karena sebagai seorang gembala, ketika saya memberitakan firman atau yang lain, saya selalu minta didukung dalam doa. Kalau di grup saya nih Bapak Ibu nih, besok nih 3 hari kemudian saya akan pelayanan di khotbah di kantor misalkan. Saya udah bikin, bukan mau sombong. Saya cuma minta aja tolong doakan saya. Karena saya tahu kuasa doa itu seperti apa. Saya mengerti kuasa doa itu. Coba bayangkan, saya pergi dengan petak-tak petenteng, mengandalkan kekuatan saya, mengandalkan ilmu teologi saya, mengandalkan kemahiran saya berhomiletik, kemudian saya berkhotbah di sana, tapi saya tanpa doa, tanpa pengurapan daripada Tuhan, tanpa hikmat Tuhan, kira-kira saudara, ya siapa yang saya layani? Diri saya sendiri? Atau sebenarnya saya sedang melayani Tuhan, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak berkenan dengan apa yang saya layani. Kenapa? Karena saya tidak punya persiapan. Seorang prajurit bagaimanapun hebat, seorang jenderal pun prajuritnya Tuhan, dia membutuhkan apa yang disebut dengan doa. Hargai peran pendoa, Bapak. Jangan anggap remeh itu, jangan anggap enteng. Ya. Doa itu merupakan sebuah proteksi, pagar yang kuat untuk membentengi setiap kita, baik secara individu maupun secara tim. Hargai mereka dan balik doakan mereka. Makanya kenapa kita harus saling mendoakan? Karena kita saling membutuhkan, Pak. Ini kebutuhan kita untuk kita mendoakan. Saya selalu bilang doa itu bukan kewajiban. Doa itu kebutuhan, Bapak Ibu. Kalau kewajiban berarti ada sanksi. Orang takutnya kepada sanksinya. Kalau dia menganggap berdoa, ada sanksi nih. Nah, orang takutnya kepada sanksi akhirnya. Tapi kalau orang berbicara soal kebutuhan, maka itu adalah sesuatu yang penting di dalam hidup. Kebutuhan akan makan, kebutuhan akan oksigen, kebutuhan untuk minum, itu berbicara soal kebutuhan. Nah, jadikan doa itu sebagai kebutuhan.
Jadi mari hari ini saya mau sampaikan, yang menonton di luar Zoom ini juga saya ingatkan, jangan meremehkan peran pendoa. Ingat, kalau saudara seorang pemberita firman Tuhan, saudara ada kuasa perkataan iman yang disampaikan, saudara perlu tim doa. Saudara perlu membangun yang di samping saudara ini. Seorang gembala itu, Bapak Ibu ya, dia perlu ada orang yang bisa memagari dia. Pendoa-pendoa syafaat. Mereka yang masuk ke menara doa setiap minggu berapa jam. Mereka yang punya pergumulan, ya, pendoa doakan, saudara. Jemaat-jemaat yang membutuhkan bantuan, mereka doakan. Wah, mereka ini luar biasa. Mereka di belakang layar, tapi peran mereka itu harus dihargai. Peran mereka itu harus kita, bukan cuma sekedar say thank you, tetapi juga harus kita kembali doakan. Poin yang ketiga, kita belajar dari Paulus. Ketika kita berdoa, kita memuji Tuhan. Ada kuasa yang keluar dari hati kita, dari iman percaya kita. Bapak Ibu saudara kalian, kita belajar menghormati apa artinya kita berdoa. Kita belajar menghormati apa artinya ketika kita memuji Tuhan. Bapak Ibu, Paulus dan Silas berbicara tentang keunitian, karena berbicara tentang dua orang dipersatukan. Satu visi, satu misi, satu roh di dalam Tuhan. Apakah Bapak Ibu hari ini sudah memiliki apa yang disebut satu visi, satu misi, satu roh untuk membangun sebuah pelayanan yang bisa membawa orang kepada pertobatan? Akhir daripada kisah ini ada kepala penjara ini dan sesi penjara itu. Tuhan mau pakai saudara. Ada tanda-tanda mujizat yang Tuhan sertai dengan kita. Tapi ketika saudara rendah hati di hadapan Tuhan, ketika saudara melakukan tiga hal ini, yang pertama saudara belajar mempercayai firman. Yang kedua saudara belajar dan melangkah dengan firman. Yang ketiga saudara belajar untuk berdoa dan memuji Tuhan. Maka apa yang terjadi saudara? Hidup saudara berdampak buat orang lain. Hidup saudara menjadi berkat buat orang lain. Dan tangan Tuhan selalu menyertai pelayanan saudara. Pelayanan akan berkembang ke kiri dan ke kanan. Bukan uangmu yang berkembang ke kiri dan ke kanan. Bukan investasimu berkembang ke kiri dan ke kanan. Tetapi investasi surga dan mahkota yang akan kau capai di surga nanti. Itu yang menjadi bekal utama kita nanti. Kita masuk di dalam dimensi kehidupan. Itulah yang menjadi sebuah impian. Tujuan kita di dalam melayani Tuhan. Mulai hari ini, pakai perkataan-perkataan, kuasa-kuasa yang membangun. Dengan kuasa perkataan yang kita bangun itu, orang happy, enjoy. Yang tadinya bunuh diri tidak jadi bunuh diri, yang sakit akhirnya mengalami kekuatan baru, ya. Yang mengalami kepenatan, capaian, letih, tidak berdaya menanggung beban berat, mereka bisa tegak kembali, bisa mampu mengangkat beban berat itu dan meletakkan beban berat itu di bawah, dan dia bisa berjalan dengan enak, dengan nyaman, dengan ringan. Bersama-sama kami bernyanyi memuji Tuhan. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh sampai ke bab, Tuhan menopang tangannya, bab Tuhan menopang tangannya. Ya, sambil berjalan, berjalan untuk apa? Berjalan ke depan bersama dengan Tuhan. Lihat di depan ada sesuatu yang indah yang Tuhan persiapkan. Jalan dengan sukacita, memuji Tuhan. Kata-kata profetik yang dibangun. Tubuhku sehat, jantungku sehat, organ tubuhku sehat, tekanan darahku sehat, anakku diberkati, suamiku diberkati. Aku hidup memuliakan Tuhan setiap hari, damai sejahtera Tuhan hadir dalam rumah tanggaku. Ya, jangan doa Yabes terus lah, Bapak Ibu ya. Yang doa Yabes terus ya. Ya, saya bukan anti doa Yabes, saudaraku. Jangan kita punya paradigma yang salah, mendewa-dewakan, abuk-abukan doa Yabes. Cari kepentingan sendiri, egois rohani kau. Ya, kita belajar hari ini, percaya kuasa iman. Hanya ini yang saja kita yang pegang. Kita mau belajar semuanya dari ini, dari setiap ayat firman Tuhan yang tertulis dari yang awal sampai dengan akhir. Masuk terus di dalam Tuhan, semangat selalu. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Perkataanmu akan menjadi perkataan yang berkuasa, perkataan yang memberikan kelegaan buat semua orang, dan perkataan yang mendatangkan mujizat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita kuasa dari perkataan. Mari kita mendengarkan pujian Tuhan Gembalaku. Biarlah pujian ini seperti yang disampaikan firman tadi. Tuhanlah yang menjadi gembala bagi kita pribadi lepas pribadi. Kami persilakan.
Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa damai celang bening, kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa damai celang bening, di jalan maut kelam sekalipun ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa damai celang bening, kuasa damai celang bening. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi ini. Biarlah kami belajar mempercayai apa yang disampaikan firman, di mana firman itu adalah Engkau sendiri. Biarlah kami belajar melangkah dengan firman dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam kami, oh Tuhan Yesus, melayani, dalam kami Tuhan, mengurus rumah tangga kami. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biarlah sesuai kebenaran firman pada pagi ini, kami berdoa dan memuji Engkau Tuhan, dan kami percaya bagi kami mustahil, tapi bagi Engkau tiada yang mustahil. Bagian kami berdoa, bagian mula melakukan apa yang tidak bisa kami kerjakan dan lakukan. Bagian kami percaya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini. Biarlah hamba-Mu Pak Dedi Kurniawan terus ditambahkan hikmat
dan perwahyuan daripadamu. Pakai hamba-Mu ini secara luar biasa. Sebagai Bapa Gembala, biarlah dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau tambahkan jiwa-jiwa dari Kedar Nebayot untuk beliau gembalakan. Karena janji-Mu, Engkau akan mengumpulkan kambing dan domba dalam satu kandang. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kesehatan menjadi bagian hamba-Mu dan seisi rumahnya, serta jemaat yang digembalakan. Dan pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Gereja ini akan bertumbuh besar, biarlah menjadi kepala, bukan ekor, naik, bukan turun, dan menjadi berkat bagi lingkungan, bahkan berdampak lebih lagi. Tidak ada yang mustahil, pelayanan hamba-Mu akan Engkau buka ke bangsa-bangsa. Sesuai janji-Mu Tuhan, bahwa Indonesia adalah burung buas dari timur, dan kami percaya dari timur ke barat di akhir zaman ini, penginjilan itu, suara kenabian itu akan disampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan bagi kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, menjadi berkat bagi kami, dan kami dikuatkan, dan kami diubah. Kami akan melakukan, tidak saja mendengar, kami akan praktek, dan dengan tuntunan daripada Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong kami, mampu mengubah apa yang tidak berkenan menjadi berkenan di hadapan-Mu. Apa yang sudah keluar yang menyakiti, melukai-Mu Tuhan, itu akan Engkau ubah. Karena ketika kami bertobat, Engkau Tuhan Yesus, Allah yang setia dan adil. Biarlah tubuh kami semua menjadi bait kudus-Mu. Roh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada tubuh kami. Kami menjadi rumah doa segala bangsa. Kami menjadi rumah berkat. Dan kami Tuhan Yesus Kristus, sesuai firman-Mu, 10 orang dari berbagai bangsa akan memegang punca jubah seorang Yahudi. Dan kamilah Yahudi rohani itu, di mana kami yakin dan percaya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sesuai firman-Mu pada pagi ini, kami pun akan menjadi dampak bagi bangsa kami dan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pada pagi ini, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan mengumumkan bahwa bila ada pergumulan, pokok-pokok doa yang hendak disampaikan, kami akan mendoakan Senin dan Sabtu. Tapi bila itu urgent, silakan menghubungi Sema Adonai dan kami siap mendoakannya. Terima kasih. Ini tiba saatnya kita mendapatkan berkat di penghujung renungan pagi ini. Kami persilakan hambanya Pak Dedi untuk memberkati kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap mereka yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Karya Tuhan, Tuhan nyatakan, Tuhan genapi, tidak ada sakit berat, tidak ada sakit ringan, semua disembuhkan dan ditolong oleh Tuhan. Berjalanlah dengan iman percayamu, jangan berjalan dengan pikiranmu, dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pola pikir dunia. Pikirkan dan percayalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup atas kehidupanmu. Yang sakit hari ini, dengar baik, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Apapun yang hari ini yang sedang kau alami, Tuhan mengembalikan kekuatan kesehatan bagi tubuhmu. Percayalah bahwa Tuhan akan menuntunmu kepada sesuatu yang baik dan bahkan yang terbaik. Bapak, terima kasih kami sudah beribadah bersama-sama pagi hari ini. Oleh sebab itu kami siap untuk terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berkata dan diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu berjalanlah, beraktivitaslah bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan menuntun kita semua untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita semua, menjadikan kita pemenang, dan bahkan lebih daripada pemenang. Dan kita menerima mahkota yang Tuhan sudah berikan bagi kita kelak di dalam kehidupan bersama-sama dengan Bapa di dalam sorga.
Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami percaya kami semua ada di dalam kendali dan kehendak Tuhan. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita kata. Amin, amin. Terima kasih Amin. Bapak Ibu Saudara semua. Thank you buat hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak. Dengan berakhirnya doa blessing saudara-saudariku yang terkasih, berakhirlah renungan pagi pada pagi ini. Mari terus bersama Sema Adonai dari Senin sampai Sabtu renungan pagi. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom.